wabarakatuh. Saya Kristiana Istiani, CGB Angkatan 9 dari SMK PGRI 3 Nganjuk. Berikut ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual wawancara kepala sekolah berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah. Dan kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah tempat di mana saya mengajar, yaitu Bapak Ganang Wahyu Saputro MPD. Selamat pagi Pak Ganang. Selamat pagi Bu Grace, sampai bisa dibantu. Terima kasih. Kali ini saya ingin mewawancarai Pak Ganang berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah. Kalau nggak salah Pak Ganang di SMK PGRI 3 Nganjuk sudah di tahun kedua gitu. Iya, betul. Dan selama beberapa tahun berjalan ini, berarti kan Pak Ganang sudah sering ya melaksanakan pengambilan keputusan, dan kemudian ada keputusan-keputusan yang diambil yang mungkin salah satunya ada dilema etika, ada rujukan moral juga. Nah, kali ini saya bermaksud untuk mewawancarai berkaitan dengan hal tersebut. Itu Pak Ganang. Ini yang pertama, selama ini bagaimana Pak Ganang dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama kepemimpinan Pak Ganang ini? Ya. Jadi untuk dilema etika, kebetulan beberapa saat yang lalu di sekolah kita ada teman kita yang 3 guru keterima PKK pada waktu itu. Walaupun mereka keterima, itu belum ditempatkan. Nah, sedangkan untuk mencari guru pengganti atau guru baru itu sudah tidak mudah. Nah, ditambah lagi dengan keuangan sekolah kita yang serba harus tertata, ditata, dan semuanya harus terperinci, belum bisa memberikan kesejahteraan yang mungkin layak, sehingga untuk merekrut guru baru itu kita agak kesusahan karena guru lama belum ditempatkan. Nah, sehingga itu membuat dilema sekolah dalam merekrut guru baru. Nah, tapi solusinya waktu itu adalah sementara dengan menunggu guru baru dapat. Jadi kesimpulannya tetap kita menunggu teman-teman yang PTKK itu ditempatkan di tempatnya. Kemudian selama menunggu guru baru yang belum masuk, pelajaran mereka dihandle oleh teman-teman itu. Tetapi untuk proses ke sana kemarin sempat kita agak dilema. Terus kalau untuk yang rujukan moralnya? Ya, rujukan moral itu kalau di sekolah lebih kepada seperti yang saya sampaikan tadi ya, Chris, bahwa sebetulnya keuangan sekolah itu sudah tertata dan sudah terplot-plot dengan ada pos-posnya, sudah teranggarkan di awal. Jadi pada saat awal kita membuat RAPBS, semua alokasi dana habis di sana. Hanya saja di dalam perjalanan sekolah itu kadang ada pengeluaran yang harus dikeluarkan dan itu tidak terencanakan di awal. Oke. Seperti misalkan kunjungan dinas, terus mungkin ada dari dinas yang datang ke sekolah, atau ada tiba-tiba teman ada yang melakukan pelatihan atau diklat di luar dari yang dianggarkan, itu yang mau tidak mau kita harus mensuplitkan uang untuk kesana. Okay. Jadi berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral itu, selama ini bagaimana Pak Ganang dalam menjalankan pengambilan keputusan itu untuk kasus-kasus di mana ada 2 keputusan
keputusan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu bagaimana Pak dalam menyikapinya? Ya, biasanya kami ada tim. Jadi di grup kami pun juga ada grup struktural di mana isinya itu adalah para waka-waka saya. Biasanya kalau ada permasalahan yang seperti itu, kita mengumpulkan mereka, kita rapatkan, kita berikan masalahnya, kemudian untuk dicari solusinya bersama-sama. Yang tentunya diambil dari suara yang terbanyak, yang kebermanfaatannya jauh lebih banyak untuk sekolah. Jadi langkah yang diambil Pak Kanang dalam hal ada dua sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan itu, prosedur yang dilakukan Pak Kanang adalah dengan berdiskusi dengan wakil kepala sekolah yang ada di sekolah ini, betul Pak Kanang. Kemudian hal apa saja yang selama ini Pak Kanang anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Melibatkan sekolah saya itu sangat efektif karena struktural itu adalah tangan-tangan saya. Saya tidak bisa menjangkau kesiswaan, ada kesiswaan di sana. Kemudian di saat saya tidak bisa menjangkau di kurikulum, ada kurikulum di sana. Saya tidak bisa menjangkau keuangan, saya ada bendahara. Dan pemikiran itu kalau ada banyak kepala akan ada banyak ide di sana. Nah, kembali lagi nanti kita musyawarah mufakat, kita ambil suara terbanyak dan suara yang terbaik untuk sekolah. Jadi memang selama ini Pak Kanang dalam hal pengambilan selalu melibatkan wakil kepala sekolah diskusi bersama-sama untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Pak Kanang untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa? Ya, tantangannya dalam setiap kepala dan setiap kali kebijakan itu ada yang pro dan kontra. Dengan melibatkan banyak orang berarti ada kemungkinan untuk ada yang tidak setuju dan kita harus siap untuk menjawab yang tidak setuju. Itu tantangannya dengan membuka masalah kepada suatu kali. Kita harus siap untuk jika terjadi komplain atau ketidaksesuaian ide. Tantangannya. Iya. Jadi tantangannya memang ya dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan itu ada yang pro kontra, dan sebagai Pak Kanang sebagai kepala sekolah berharap keputusan itu baik untuk semuanya. Iya. Ya itu memang tidak mudah gitu. Dan untuk melaksanakan keputusan tersebut ini mungkin Pak Kanang punya semacam jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu, dan apakah ada yang sudah selesai cepat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk memiliki prosedur tertentu dalam hal menjalankan pengambilan keputusan? Jadi di sekolah kita yang sebagaimana Bu Kres tahu, kita ada program 2 rutin ya. Yang pertama adalah kita ketemu dengan para struktural itu, di mana pada tahun pertama kita selalu mengevaluasi kinerja kita, cara belajar kita dalam melaksanakan tugas kita yang baru setiap bulan sekali. Di sana mungkin nanti akan disampaikan kendala-kendala mereka selama di lapangan, dan sebisa mungkin dengan kendala yang ada kita selesaikan supaya tidak terlalu larut. Nah, itu dalam skala kecil. Kemudian skala besarnya kita juga punya setiap tanggal 15 kita selalu rutin rapat evaluasi kinerja satu sekolahan dalam 1 bulan bersama Bapak Ibu guru. Jadi sudah terjadwal, sudah tertata dalam hal ini bersama maka 1 bulan, juga bersama Bapak Ibu guru 1 bulan. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pengambilan keputusan yang itu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Pak Kanang dalam pengambilan keputusan?
kasus di 5 RPK. Ya, jadi yang membantu adalah supir saya. Kembali lagi, Iya. struktural memang Iya. itu jadi tangannya kepala sekolah yang disampaikan Pak Ganang tadi. Berarti memang kekuatannya struktural itu memang sangat berpengaruh sekali bagi Pak Ganang dalam hal membantu Pak Ganang menyelesaikan Permasalahan yang ada di sekolah. Oke. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat atau pengalaman mungkin yang bisa dalam mengambil keputusan itu yang paling apa ya istilahnya ini keputusan yang berat yang harus diambil Pak Ganang itu pengalamannya yang seperti apa? Ini merupakan dilema etika yang lain, di mana mungkin sampai sekarang belum selesai. Ya, di mana ada guru senior di sekolah ini yang mungkin tidak bisa satu visi dengan saya, tetapi saya tetap berusaha untuk merangkul, saya tetap berusaha untuk melibatkan beliaunya, tetapi dari pihak yang bersangkutan belum bisa membuka hatinya untuk sekolah. Nah, itu yang PR terbesar saya. Yang jelas saya tidak hanya berfokus pada satu masalah saja, tetapi saya harus melihat banyak masalah yang sudah baik, gitu. Tanpa harus menghilangkan satu masalah yang belum selesai. Baik Pak Ganang, berarti itu yang menjadi tantangan terbesarnya Pak Ganang selama ini dalam hal dilema etika, gitu. Dan Pak Ganang tidak meresahkan, artinya dalam mengambil keputusan itu hajat hidup orang banyak. Jadi yang menjadi fokusnya, prioritasnya adalah hajat hidup orang banyak dengan tidak yang sedikit, artinya harus berjalan. Tidak berfokus pada masalah ya, betul. Tapi berfokus pada aset yang lain. Betul, Pak Ganang, alhamdulillah yang saya tanyakan ke Pak Ganang ini hampir selesai. Jadi saya sudah mengambil apa ya istilahnya yang disampaikan Pak Ganang itu akan menjadi pelajaran buat saya, pembelajaran buat saya, pengalaman juga buat saya. Seandainya nanti menjadi kita sebagai pemimpin pembelajaran itu menjadi referensi juga buat saya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk saya. Sama-sama Bu Grace, kalau misalkan nanti ada yang diperlukan lagi, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya dan atas buat saya seperti wejangan ya, saran, pendapat dan semuanya ini seperti buat saya nanti akan menjadi satu yang sangat berharga. Dan sukses untuk Pak Ganang, sukses untuk SMK PGRI 3 Nganjuk. Terima kasih Bu Grace. Terima kasih pada pagi ini wawancara bersama Bapak Ganang Wahyu Sabtro, Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Nganjuk. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristiana Istiani, JGP Angkatan 9 dari SMK PGRI 3 Nganjuk. Kali ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual wawancara dengan kepala sekolah berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah. Dan kali ini saya bersama dengan Ibu Rina Kartikawati SE, Kepala Sekolah SMK PGRI 2 Nganjuk. Selamat pagi Bu Rina. Selamat pagi Bu Grace. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bu Rina mohon izin ini saya akan melaksanakan wawancara berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah dari SMK PGRI 2 Nganjuk, di mana Bu Rina sebagai kepala sekolahnya. Bu Rina sudah berapa tahun gitu di SMK PGRI 2 menjadi kepala sekolah? Kalau menjadi kepala sekolah baru 2 tahun ini. 2 tahun berjalan ini. Alhamdulillah 2 tahun, berarti itu selama 2 tahun pasti Bu Rina pernah melaksanakan namanya pengambilan keputusan, terus kemudian
kemudian dari pengambilan keputusan itu ada yang bertentangan dengan hati nurani panjenengan, dan semua itu harus, tapi tidak mau panjenengan harus mengambil keputusan. Nah, berkaitan dengan itu saya ingin menanyakan beberapa hal, diantaranya bagaimana Bu Rina dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Gitu, Grace. Tapi sebentar, karena istilah-istilah ini kan juga istilah baru, mungkin belum terlalu familiar. Mungkin kalau di guru penggerak itu kan sudah istilah itu sudah dikenal. Mungkin Bu Grace bisa memberikan gambaran sedikit mengenai dilema etika dan rujukan moral itu yang seperti apa, Bu Grace. Jadi nanti paling tidak nanti untuk pertanyaannya bisa, oh maksudnya seperti ini gitu, Bu Grace. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat yang lebih baik. Kalau dilema etika itu ada kasus yang benar di antara benar seperti itu. Nah, kita punya ini harus memilih di antara benar itu yang mana yang kita pilih. Nah, gitu. Dua-duanya benar, tapi harus kita pilih salah satu. Betul. Terus dengan rujukan moral itu di sekolah pasti ada yang namanya, kita sekolah adalah institusi moral, pasti ada peraturan-peraturan, dan peraturan-peraturan itu kita harus tidak boleh melanggarnya. Nah, di situ sebagai kita ada pilihan dari dua keputusan, di antaranya itu ada yang bertentangan dengan peraturan. Nah, sebenarnya itu kalau itu kita jalankan nanti melanggar, tapi sebenarnya itu juga baik sebenarnya. Nah, itu dan semacam itu ini yang ingin kami ketahui, karena ya sebenarnya mungkin saya yakin Bu Rina sudah pernah seperti itu, cuman hanya istilahnya saja yang belum begitu dikenal, belum familiar. Begini Bu Grace, jadi seperti yang tadi disampaikan Bu Grace berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral, mungkin kami yang di lapangan ini juga sudah pernah mengalami kasus seperti itu. Cuma mungkin istilahnya seperti ini mungkin kami belum terlalu familiar. Jadi begini Bu Grace, kan kita itu sudah di lingkungan baik keluarga maupun di lingkungan masyarakat, kita itu kan sudah ditanamkan nilai-nilai kebajikan. Salah satunya berlaku jujur, kemudian bersikap adil, saling menghormati, saling menghargai, peduli, seperti itu. Itu mungkin secara tidak langsung itu menjadi sikap kita. Jadi kalau ada sesuatu hal yang sifatnya misalnya, ini benar, ini salah, secara otomatis kita sudah bisa mensikapi, ini nilai-nilainya positif, apa ini nilainya negatif, seperti itu. Mungkin dari situ kita nanti dari tersebut nanti kita jadikan untuk pengambilan keputusan, untuk pedoman untuk pengambilan keputusan di setiap kasus atau kejadian yang ada di satuan pendidikan, seperti itu. Untuk menyikapi dalam hal pengambilan keputusan tersebut, bagaimana Bu Rina menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Semuanya baik, semuanya benar. Berarti harus pilih salah satu. Berarti nanti untuk keputusan yang kita ambil, berarti bahwa keputusan itu adalah keputusan yang berpihak untuk seluruh warga sekolah, tapi tidak untuk hanya satu golongan, atau kalaupun itu untuk
hal yang pribadi seperti itu. Jadi kita utamakan bahwa keputusan yang kita ambil itu bisa berpihak ke seluruh warga sekolah, tidak karena alasan pribadi ataupun golongan tertentu seperti itu, Bu Grace. Jadi langkah-langkahnya penjenengan dalam mengambil keputusan selalu mengedepankan untuk kepentingan orang banyak. Karena di dalam satuan pendidikan itu kan tidak hanya satu atau dua orang saja, tetapi banyak sekali warga sekolah yang memang harus kita pengambilan keputusan harus memang kita libatkan di dalamnya, salah satunya seperti itu. Jadi kemudian untuk hal-hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu berarti berdasarkan itu tadi gitu. Yang pertama, kalau kita untuk pengambilan keputusan ya yang paling efektif ya kita kan memang harus menyadari bahwa apapun yang sudah kita sepakati bersama itu memang harus kita laksanakan bersama seperti itu. Jadi harus apapun keputusannya seharusnya kalau sudah menjadi kesepakatan bersama harusnya di lapangannya juga dilaksanakan secara bersama-sama Karena memang sudah disepakati seperti itu. Dari semua pengambilan keputusan atau mungkin ada pernah ada kasus itu apa tantangan kita dalam pengambilan keputusan? Karena ini kan lembaga satuan pendidikan itu tidak hanya satu atau dua orang gitu. Karena ada beberapa banyak orang pasti ada beberapa orang yang pro, seperti itu istilahnya pro dan kontra. Ya seperti yang tadi disampaikan sebelumnya tadi bahwa seharusnya bahwa keputusan yang sudah disepakati bersama kan dilaksanakan bersama-sama, tetapi kan ada beberapa gitu yang karena kepentingan pribadinya itu akhirnya tidak melaksanakan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Itu biasanya ada beberapa yang terjadi untuk kasus-kasus tertentu gitu, mungkin saja bisa seperti itu di lapangannya. Jadi akhirnya kesepakatannya yang sudah disepakati yang itu tadi tidak bisa berjalan dengan baik karena memang ya orang berbeda orangnya, walaupun itu sudah kita koordinasikan bersama, sudah kita sepakati bersama, tetapi tidak menutup kemungkinan waktu pelaksanaannya ada beberapa yang kurang. Nah, untuk ada semacam tantangan yang pro dan kontra seperti itu dalam satu pengambilan keputusan itu untuk Bu Rina bagaimana? Apakah keputusan itu diambil pada saat itu juga atau mungkin ada jadwal tertentu sehingga dalam pengambilan keputusan nanti kita bicarakan bersama dulu? Tergantung apa itu kasusnya. Jadi kalau kasusnya memang bisa kita selesaikan dalam waktu itu ya kita segera selesaikan. Tetapi kalau kasusnya mungkin lebih berat, kita koordinasikan dulu dengan seluruh unsur pimpinan yang ada di sekolah bahwa kita ada permasalahan seperti ini, nanti biar dalam koordinasi itu nanti kita cari akar permasalahannya apa, kemudian dari pertimbangan-pertimbangan juga dengan unsur pimpinan itu nanti menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Kemudian bahwa nanti juga kita sampaikan bahwa keputusan yang kita ambil itu nanti juga untuk seluruh warga sekolah. Jadi dampaknya jangka pendek dan jangka panjang juga harus dipikirkan. Karena ini berkaitan dengan lembaga seperti itu. Jadi kalau saya menangkap dari Rina tadi dalam hal pengambilan keputusan ada unsur-unsur dari pimpinan yang lain. Jadi setiap keputusan yang akan kita ambil kalau bisa memang harus melibatkan seluruh warga
sekolah, salah satunya di unsur pimpinan. Atau mungkin kalau itu sifatnya di luar atau kedinasan, kita bekerja sama atau berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait, misalnya seperti itu. Ini sudah pertanyaan saya selanjutnya, gimana adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau berarti itu tadi Ya, jadi mungkin berkaitan dengan kedinasan, kita melibatkan stakeholder yang ada, misalnya pengawas sekolah. Kalau sifatnya internal berarti dengan warga sekolah dengan unsur pimpinan yang ada, yang terkait dengan permasalahan yang ada. Kemudian yang penting itu adanya komunikasi, kerjasama dan koordinasi yang baik. Jadi biar apapun nanti keputusan yang kita ambil itu berdampak positif di lingkungan. Nah, ini berarti ini nanti juga jadi referensi juga buat saya. Terus kemudian dari semua yang jadi pengalamannya Rina selama pengambilan keputusan itu, adakah hal yang paling menarik bagi Bu Rina dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan misalkan ada tantangannya, ada yang paling menariknya apa seperti itu? Begini, jadi setiap keputusan itu kan pasti ada risikonya, ada konsekuensinya. Setiap pengambilan keputusan itu pasti ada konsekuensinya. Kalau bisa, konsekuensinya itu memang sudah kita pertimbangkan matang-matang dengan penuh tanggung jawab, biar nanti tidak terjadi kendala di belakangnya. Karena sesuatu hal mungkin yang baru, ya misalnya kasus baru yang belum pernah kita sepakati bersama, itu memang perlu koordinasi yang lebih intensif lagi dengan unsur-unsur yang ada di sekolah. Jadi benar, ini juga jadi pembelajaran juga buat saya menyerap ilmu dari Bu Rina tentang pengambilan keputusan. Ini kalau dari ilmu ini itu sudah semuanya sudah meliputi dari 9 langkah, 3 prinsip, 4 paradigma itu ada semuanya. Alhamdulillah, bagus sekali Bu Rina. Nah, terima kasih sekali Bu Rina atas pembelajaran buat saya, akan menjadi referensi buat saya untuk belajar juga pengalamannya. Terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan saya. Terus saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dan berikut ini wawancara dengan Bu Rina, Kepala SMK PGRI 2 Nganjuk. Dari saya terima kasih, berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.